Akhirnya, tapi ini anak tetap menghadapinya dengan sabar. Ya, mungkin dia juga sudah memahami bahwa dia sedang membayar hutang karma ya terhadap ibunya ini, ya kan? Walaupun sebenarnya ibunya ini juga dia pasti punya anak yang dia sayang-sayang lah, gitu ya. Ada beberapa anak yang dia sayang-sayang, tapi anak yang disayang-sayang juga nggak mau nampung dia, gitu loh. Ya, anak yang sayang belum tentu nampungnya kalau kita sudah tua, ya kan? Yang kita sayang-sayang, wah, ya kan? Pas kita udah tua, dia nggak mau nampung kita, ya kan? Kenapa? Sebabnya nggak mau nampung kita, ya bukan salah anak, ya kan? Kadang salah kita, kitanya tidak bisa membesarkan anak-anak dengan sebaik-baiknya, ya kan? Nah, kalau orang ini kan memang membesarkan anak-anak dengan cara itu, wajar jika anak-anaknya semua pada nggak ada yang menampung, gitu. Nah, akhirnya setelah beberapa lama dia ngalamin stroke itu bertahun-tahun, ya bayangin aja, 10 tahun, ya kan, nggak bisa cuma bisa duduk doang, nggak bisa jalan, tidur aja gitu. Tapi tangan masih bisa sebelah lah gitu ya, bisa buat dia pakai lempar-lempar gitu kan, bisa buat dia bikin gara-gara gitu kan, tapi yang lainnya nggak bisa gitu. Nah, akhirnya sampai dia sudah sakit seperti itu udah 10 tahunan lebih ya, kemudian dia meninggal mendadak gitu ya. Nah, tapi di saat dia masih hidup itu dia selalu mengucapkan kata-kata yang nggak baik lah ke anaknya gitu ya, gitu, emosinya diiniin terus gitu, marah-marah kan, kadang ngancem-ngancem, udah begitu masih bisa ngancem, bayangin aja ya kan. Gimana ya, udah gitu pas dia meninggal, anak ini kan sudah sering menjawab mantra dari Buddha Amitabha ya, jadi sudah ada kedekatan dengan Buddha Amitabha gitu. Otak-otak sih enggak, cuma dia sering baca mantra hatinya, mantra Buddha Amitabha. Nah, di saat anak tersebut menghubungi saya, ya kan, untuk memperlihatkan, maksudnya ini mama dia gitu kan ya, baru meninggal gitu maksudnya, gitu. Gimana ya maksudnya, apakah dia dalam kondisi baik atau apa gitu kan. Jadi pas saat saya melihat, wah, saya merasakan aura kebencian, amarah, emosi itu masih ada di dalam dirinya gitu lah, walaupun dia sudah meninggal, tapi auranya itu masih ada gitu di badannya. Tapi anehnya Buddha Amitabha ada. Biasanya kan kalau misalkan kayak seperti itu nggak ada yang jemput lah ya kan, nggak ada yang jemput. Siapa yang mau jemput orang emosian, marah-marah, ya kan, sikapnya aja nggak pernah baik dari hidup sampai udah mau meninggal, sikapnya nggak baik. Siapa yang mau jemput, ya kan, Buddha Bodhisattva nggak mau jemput. Tapi ini Buddha Amitabha jemput loh. Wah, bilang, kok ada Buddha Amitabha ya, gitu kan. Sisya tersebut belum cerita kalau dia sering jawab mantra Buddha Amitabha gitu. Jadi saya lihat ya aura kebenciannya ini gitu. Kalau aura kebencian yang ini bisa mengundang roh-roh negatif gitu ya, yang untuk supaya bahwa dia punya roh gabunglah sama roh-roh yang punya kebencian gitu, ya kan. Nah, tapi di sini ada Buddha Amitabha, ya kan, saya bilang tadi Buddha Amitabha mestinya sih nggak apa-apa gitu ya, ada perlindungan. Tapi kenapa bisa ada Buddha Amitabha ya? Dia kan kurang baik. Nah, akhirnya sisya tersebut baru cerita bahwa dia sering menjawab mantra hati dari Buddha Amitabha, Amitofo ya. Nah, pas di saat saya diminta pelimpahan jasa untuk mamanya ini, ya kan. Nah, setiap pelimpahan jasa itu kan pasti roh almarhum datang menerima pelimpahan jasa, ya kan. Dia akan datang kalau misalkan gak ada halangan. Kalau misalkan
dia lagi ngantri di alam neraka, mungkin nggak bisa datang. Saya harus jemput dulu, baru bawa ke wihara untuk terima pelimpahan jasa, ya kan? Nah, di sini datang, ya kan? Juga sama, ditemani oleh Buddha Amitabha. Jadi Buddha Amitabha sih nggak terlalu dekat dengan dia, tapi agak jauhan, gitu ya. Nah, dia ada di itu, di area pelimpahan jasa. Misalkan saya mengundang almarhum untuk hadir ke wihara, gitu, ya kan? Nah, ternyata roh itu di saat dia sudah meninggal, dia punya roh juga masih begitu sifatnya, gitu loh. Wah, saya bilang ini hebat banget, ya kan? Biasanya kan kita kalau misalkan masih hidup berbuat kesalahan, ya kan, kita suka marah-marah atau apa gitu, terus udah menjelang ajar kan kita pasti ada penyesalan dong, ya kan? Kayaknya nyesel gitu kan, gitu. Itu rohnya setelah keluar, rohnya kembali dong ke sifat sejati dia dong, ya kan? Itu harusnya kan sudah tersadarkan, ya kan? Ini nggak sadar loh, saya juga bingung, gitu kan? Harusnya dia sadar, merasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan semasa hidup, gitu. Jadi pas di saat pelimpahan jasa, dia hadir, terus langsung kayak ngamuk-ngamuk begitu, ya kan? Jadi dia ngamuk-ngamuk, dia mau acak-acakin seluruh persembahan apa semua yang ada di itu ya, di altar gitu. Dia nggak suka, ya, sambil dia teriak-teriak, dia nggak suka wihara, dia nggak suka Buddha, dia nggak ini gitu, sampai kayak gitu. Hah? Waduh, sampai kayak gitu saya bilang, ya kan? Nah, karena lihat dia mengamuk seperti itu, akhirnya saya masuk ke dalam meditasi. Jadi baru memulai sutra kaum Pansin Cicing, saya langsung masuk meditasi. Kemudian itu Buddha Dharma, Bodhisattva Sukawaji Prasna Kuning itu keluar, ya, keluar. Jadi lihat dia ngamuk, kemudian beliau keluarin tali wajra, ya, tali wajra. Jadi tali wajra itu dilempar ke dia, kemudian langsung ngikat secara otomatis, gitu. Dia nggak bisa bergerak, gitu ya, nggak bisa bergerak. Kemudian terbuka komunikasi dengan dia, ya, diajak ngomong, sama sekali jawabannya kasar dan lain sebagainya, gitu. Karena nggak bisa dikendalikan, ya kan, akhirnya saya bawa dia turun ke bumi, gitu, ya. Jadi saya bawa dia turun ke bumi menghadap Raja Yama, ya kan? Ini kebalikannya saya bawa, biasanya saya keluarin. Biasanya kan saya keluarin dari antrian pengadilan Raja Yama. Kali ini saya bawa ke situ, gitu ya. Jadi saya bawa ke pengadilan Raja Yama, langsung menghadap Raja Yama, minta izin, saya mau bawa dia untuk melihat neraka, gitu ya. Jadi supaya dia bisa tersadarkan. Oh, Raja Yama, oh iya silakan, langsung suruh anakku. Raja Yama lagi terima antrian yang itu ya, yang mau dihadirin, gitu. Jadi saya menyelah, kemudian langsung bawa dia punya roh itu. Dia masih berontak-ontak. Terus sampai saya masuk ke dalam neraka yang paling awal. Itu adalah lautan api, ya. Jadi lautan api yang sangat luas itu. Di situ kan juga ada penjaga-penjaganya yang pecut. Ini ya, roh-roh yang masuk ke situ. Kemudian saya kasih lihat dia, kamu mau masuk ke sini, ya kan? Kalau sifatmu masih kayak seperti itu, ya maksudnya kamu masih seperti itu, kamu bakal masuk ke sini. Tapi karena adanya kebajikan dari anak kamu, ya kan, sering menjabat mantra dari Buddha Amitabha berulas asih, gitu. Maksudnya mau menjaga kamu selama 49 hari dan berharap kamu bisa dapat kebaikan, gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa kendalikan seperti ini, ya kan, kamu harus masuk neraka, gitu, ya kan. Jadi masih ngeyel, masih nggak berangkat, takut lah, gini lah, apa segala macam gitu ya. Karena kan saya hanya kasih lihat dari kejauhan, ya kan, hanya kasih lihat dari kejauhan. Dia belum merasakan mungkin kan, gitu. Akhirnya karena dia nggak bisa dengerin omongan saya,
Bodhisattva Sukadi Kuning langsung lempar dia ke lautan api. dalam pikiran saya, wah, Bodhisattva Sukadi Kuning ternyata lembut tapi bisa begitu juga ya. Jadi langsung dilempar ke lautan api gitu. Nah, barulah dia merasakan bagaimana di sana panasnya terbakar dan lain sebagainya gitu. Dan dia teriak-teriak kesakitan dan lain sebagainya ya. Akhirnya dengan melihat dia seperti itu, kemudian saya langsung turun angkat dari lautan api itu, bawa naik lagi ke atas gitu. Bawa naik lagi ke atas, terus dia kan tubuhnya kan udah pada kayak kebakar gitu kan, udah pada ini dah kayak angus kena api-api dan lain sebagainya. Terus dia mulai normal kembali gitu ya. Jadi mulai normal kembali. Nah, barulah dia bersujud gitu ya. Minta ampun dan gini saya minta ampun, dia nggak mau kesini gitu kan. Nah, ya akhirnya ya setelah dia udah seperti itu, saya bawa dia lagi keluar gitu. Jadi saya bawa lagi ya, bilang dia mak, saya sudah ingin dia sudah ini ya, saya bawa lagi dia naik ke atas gitu. Ya akhirnya dia di depan altar sudah bisa kuai-kuai ya, diam aja. Ya seperti itu gitu ya. Jadi kadang sebagai bodhisattva itu ya, itu tentunya dibilang dilema, tapi kalau sudah bodhisattva itu nggak ada istilah namanya dilema gitu, nggak ada tuh muncul namanya dilema, itu nggak ada. Emosi dan perasaan di dalam diri bodhisattva Sukadi Kuning itu nggak ada sama sekali, netral gitu, netral sama sekali. Jadi di saat melakukan sesuatu terhadap roh wanita itu ya udah langsung lempar aja, ya kan? Gitu. Udah itu punya angkat ya diangkat gitu, tanpa mempengaruhi emosi ataupun perasaan. Misalkan udah diangkat begitu, terus langsung timbul, kasihan ya, aduh ini ya, itu udah main perasaan kita, emosinya udah main. Tapi bodhisattva itu nggak ada perasaan itu. Jadi di saat dia harus menurunkan, memberikan satu pelajaran, ya udah dia buang aja gitu ya. Setelah udah cukup ya udah angkat gitu. Seperti itu. Jadi bodhisattva itu tidak terpengaruh lagi emosi dan perasaannya. Jadi mereka semua sudah memberikan kasih yang sejati. Amitofo. Ya, mungkin ada satu lagi saya cerita lagi ya. Ini cerita yang tadi mungkin bisa buat pengetahuan dan buat kita supaya kita bisa menjadi orang tua yang baik lah, ya kan, sama anak-anak gitu kan. Nanti kalau misalkan kita bersikap tidak baik terhadap anak-anak, sama seperti kayak wanita itu, ya nanti ujung-ujungnya setelah kita tua, anak-anak tidak respect terhadap kita, tidak peduli dengan kita nggak bisa menyesal belakangan gitu ya. Jadi kita harus mencurahkan kasih kita kepada anak-anak ya, yang tanpa pamrih itu ya. Ya, tanggal 8 lunar kemarin seperti biasa kan saya melakukan perjamuan keluarga teratai ya, ke Istana Bagian Dalam Alam Sukawati. Di situ setelah pertemuan di dalam istana, ya kan, seperti biasa udah selesai, udah keluar semua. Pasti saya keluar, pasti guru sudah nunggu di depan pintu keluar, gitu ya. Jadi memang guru sejati saya, karena saat ini saya sudah mandiri, beliau udah nggak mendampingi saya setiap hari. Gitu. Kalau dulu kan melatih diri itu dampingi terus, ada apa lagi galau dihibur, ada apa langsung dikasih motivasi, ya kan. Kalau sekarang mau galau kayak mau enggak ya, guru nggak datang gitu kan ya, pikir sendiri,
pahamin sendiri, atasi sendiri gitu. Kalau sekarang begitu, ya kan, sedihnya, ya kan. Nah makanya kalau siswa sejaya yang saat ini lagi masih dibimbing oleh guru sejati itu harus benar-benar jalani dengan baik, ya, karena nantinya kalau misalkan sudah guru udah nggak bimbing lagi, itu perasaannya itu kita tuh gimana gitu ya, bisa diungkapkan. Ya, jadi setelah keluar dari istana, kemudian guru udah samperin, nah biasa langsung guru, ayo kita pergi, gitu ya. Langsung kita berdua langsung terbang, ya kan? Terbang ke tempatnya guru biasa melatih diri meditasi, ya itu letaknya ada di pelataran Alam Sukawati, gitu ya, di satu kolam teratai. Ya, beliau di situ masih melatih diri, melatih batin, itu masih loh, ya kan? Kita yang masih di dunia ini masih malas-malas berlatih itu, bener-bener, ya kan? Karena para bodhisattva Buddha sendiri di atas itu masih melatih diri untuk mempertahankan kebijaksanaan mereka. Ya. Jadi sampai di sana, sampai di tempatnya guru, ngobrol, bisa kita berdua, ya kan? Kalau udah ketemu ngobrol, ya kan, saling mencurahkan kangen apa gitu ya sama guru. Nah, kemudian guru bilang, kamu saat ini kan sedang dihadapi oleh berbagai peristiwa masa lampau, ya kan? Tentunya mengetahui mengetahui kehidupan kamu di masa-masa yang lampau itu tentunya akan bisa mempengaruhi emosi dan perasaanmu, ya kan? Sedangkan Buddha Amitabha mengajarkan itu tidak boleh, ya, tidak boleh menghadapinya dengan perasaan ataupun emosi, nggak boleh terpengaruh hal itu. Nah, makanya guru tahu, ya kan, kalau misalkan kita mengingat masa lampau, ya kan, kita bakalan terpengaruh perasaan sama emosi, gitu. Kita akan larut ke dalam peristiwa-peristiwa lampau yang sudah terjadi, ya kan. Sama aja kayak cinta, ya kan, hampir mirip kayak cinta lah, gitu ya. Kadang kita masih mengingat dulu pacaran sama siapa, gitu kan. Ya kan, pacaran sama siapa, ya kan, udah gitu dulu masa-masanya kemana ya, mengingat-ingat lagi kan. Kalau ingat-ingat lagi kan mulai tuh timbul perasaan, gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan bekas mantannya itu nongol, gitu kan. Mantan, ya kan. Jadi terbawa perasaan lagi, ya kan. Banyak sekali mereka yang sudah melatih diri itu terjebak oleh masa lampaunya, sehingga mereka harus kembali tumimba lahir di 6 alam samsara, ya, hanya karena masa lampau. Ini jangan anggap sepele, ya kan. Banyak kasusnya. Masa sih itu kan nggak nyata, maksudnya berbeda kalau misalkan kita habis pacaran sama ini, nyata nih mantan saya, gitu kan. Kemudian saya bertemu lagi sama mantan, itu kan bisa timbul lagi kan. Tapi ini di kehidupan yang sudah lewat, yang lampau, kita nggak tahu, tapi kita sudah bisa mengetahui kehidupan lampau kita, itu bisa mempengaruhi pembinaan diri kita, ya. Karena emosi sama perasaan kita itu akan kembali dicampur aduk, gitu, ya. Jadi guru sudah mengingatkan akan hal itu. Kenapa? Karena saya harus menghadapi bertubi-tubi gitu masa lampau yang harus saya ketahui, gitu, ya kan. Dari setiap satu kehidupan beberapa peristiwa, gitu, ya kan. Kita kalau misalkan kita ini hidup sekarang, ya kan, kita kan pasti mengalami peristiwa dong, ya kan. Pasti ada yang pernah pacaran lebih dari 1 kali kan? Ada? Nggak ada yang mau ngaku. Takut ada sebelah, ya kan? Takut ada sebelahnya, ya kan? Ya udahlah, jawab dalam hati aja ya. Jadi seperti itu, dalam satu kehidupan kita pasti akan mengalami, gitu ya, berbagai peristiwa, ya kan, baik yang menyedihkan maupun yang menyenangkan, gitu. Begitu pula juga dengan masa lampau kita, gitu, ya. Setiap satu masa lampau itu juga peristiwanya
banyak, dari kita kecil sampai kita remaja, dewasa itu banyak kan peristiwa. Nah, hal cinta sendiri pun juga itu bisa berseri gitu kan, ya nggak? Jadi guru bilang harus bisa menguasai dirimu, ya, tidak terbawa emosi dan perasaan, ya, supaya kamu bisa menyelesaikan ikatan karma dalam kehidupan saat ini, supaya kamu bisa lebih mudah untuk kembali ke alam Sukawati. Amin. Jadi saya bilang sama guru, enggak lah, saya nggak terpengaruh, ya kan, nggak terpengaruh. Ya dikit-dikit ada sih, ya kan, tapi bisa dikendalikan gitu ya, maksudnya bisa diatasi gitu. Sejauh ini oke aja gitu kan. Nah, akhirnya guru bilang, dia cerita, saya mau kasih kamu cerita ya, maksudnya masa dulu ya. Ada Dewi yang bertugas di alam Sukawati, ya kan? Dewi ini bertugas untuk menebar kayak benih bunga lah gitu, ya kan? Menebar benih bunga gitu kan, seperti itu. Dewi itu kan bertugas di alam Sukawati. Terus di sana juga ada dewa yang bertugas gitu di alam Sukawati juga. Jadi tuh Buddha Amitabha tuh banyak merekrut dewa dewi ya dari alam-alam lain untuk bertugas di alam Sukawati loh, gitu. Ya. Nah, jadi Dewi ini ternyata tumbuh rasa cinta sama satu dewa ya yang bertugas di situ gitu. Dewa tersebut tugasnya sebagai penjaga salah satu penjaga pintu. Ya, dewa penjaga pintu ya, salah satu tempat Buddha Amitabha lah ya, detailnya nggak usah. Jadi Buddha Amitabha di alam Sukawati itu banyak tempat ya, tempat-tempat Buddha Amitabha lagi buat apa, itu tempat sendiri. Buddha Amitabha lagi mikirin apa, ada tempat sendiri. Nah di situ ada pintu gerbangnya, ya ada dewa-dewa yang menjaga di situ, gitu yang ditugasin. Nah jadi Dewi ini cinta sama dewa itu yang bertugas, gitu kan. Dewa itu juga cinta juga, gitu ya. Jadi gayung bersambut nih ceritanya, ya kan. Nah, karena namanya cinta ya. Namanya cinta, kata Chenso gitu, kata guru gitu. Namanya cinta. Kalau pas lagi timbul cinta kan emosi dan perasaan itu kan kayaknya diaduk-aduk gitu kan ya. Terus kayaknya nggak enak kalau nggak ketemu gitu kan. Ya kan? Kita kalau pertama kali pacaran gitu kayaknya mau ketemu terus kan, ya kan. Nah, Dewi ini jadi sama dewa ini sering janjian ketemu gitu loh ya. Jadi sering janjian ketemu di gerbang alam Sukawati lah, ya kan? Atau mungkin di pelatarannya, ya kan? Jadi sering pacaran katanya. Saya cerita pakai bahasa manusia aja ya. Sebenarnya Chenso ngomongnya nggak begini sih, gitu. Chenso ceritanya tuh sangat ulas asih, sangat bener-bener itu ya. Kalau saya kan pakai bahasa manusia, ya bahasa yang di sini gitu. Jadi mereka sering ketemuan, sering ngedate lah istilahnya gitu ya, di pelataran atau apa gitu. Nah karena seringnya ngedate gitu, tugasnya terbengkalai kan, gitu, ya kan. benih bunga nggak ditabur-tabur gitu sama dia, ya kan, sama Dewi ini. Terus yang dewanya juga tempatnya Buddha Amitabha nggak dijagain kan, ya kan, dia pacaran dulu gitu kan. Dan ini datang ke situ pacaran gitu kan. Buddha Amitabha, kata Chenso, Buddha Amitabha tahu gitu ya kalau dia berdua pacaran dulu. Ya kan, kenapa dewa itu nggak boleh timbul rasa cinta, saling suka satu dengan yang lain? Karena kalau misalkan timbul cinta, akhirnya tugas terbengkalai
gitu loh, ya kan? Makanya nggak boleh. Dewi Bulan juga berusaha sekuat tenaga untuk nggak jatuh cinta kan, tapi dia juga pernah ngalamin jatuh cinta juga kan sama seseorang kan, gitu. Nah ini Buddha Amitabha tahu, tahu nih, aduh ya ini pengikut dia ini melalaikan tugas gitu kan, karena perasaan cinta, emosi, ya kan. Jadi Buddha Amitabha mau mengajarkan dia berdua ya untuk merasakan bagaimana rasa cinta itu yang sesungguhnya, gitu, ya kan. Di situ kan mereka berdua happy aja pacaran atau gitu ya. Nah Buddha Amitabha mengajarkan mau supaya mereka berdua tahu sebenarnya cinta itu seperti apa, tidak seindah ataupun sebahagia apa yang dipikirkan, gitu. Ya karena cinta itu tadi saya sudah bilang ya, cinta itu definisinya itu kan emosi dan perasaan. Buddha Amitabha mengatakan hal itu, gitu. Cinta itu menurut Buddha Amitabha bisa berubah menjadi benci, ya. Kemudian cinta dan benci itu penyebab duka dan juga tumimbal lahir berulang-ulang di alam samsara. Buddha Amitabha sudah mengatakan ini, ya kan? Nah, akhirnya mereka berdua, ya kan, diutuslah turun ke bumi, ya kan, turun ke bumi, ya kan, ya masih dipenuhi oleh cinta lah. Mereka berdua namanya baru pacaran gitu kan, maksudnya lagi menggebu-gebunya, ya kan. Terus diturunin jadi manusia, ya kan. Nah jadi manusia akhirnya nggak ketemu. Yang satu terlahir di mana, ya kan. Yang satu terlahir di mana, gitu kan. Yang satu di Indonesia, yang satu di Cina, ya kan. Nggak ketemu, ya kan. Karena ada ikatan karma di kehidupan lampau karena cinta itu. Nah kehidupan mereka masing-masing karena di dunia manusia itu nafsu keinginan dan juga kemelekatan terhadap hal-hal duniawi itu kan muncul, gitu, karena ada tubuh fisik, ya, keinginan untuk memenuhi tubuh fisik, gitu. Akhirnya mereka masing-masing tidak menjalankan kehidupannya dengan baik, gitu, dan kemudian harus mengalami tumimbal lahir, gitu, tumimbal lahir lagi di alam samsara, ya, belum berjodoh dengan Buddha Dharma, ya. Nah, sekali waktu di kehidupan selanjutnya, ya kan, ini sudah sama-sama sudah melatih diri, gitu, sama-sama sudah belajar Buddha Dharma, ya kan, sama-sama juga menjalankan metode dari Buddha Amitabha, gitu. Nah, pas di saat ketemu, tapi posisinya yaitu sama seperti apa yang saya ceritakan kemarin, masing-masing itu sudah berumah tangga, ya kan. Di saat ketemu, ya kan, itu perasaan waktu di alam Sukawati itu muncul, gitu loh, ya. Jadi Dewi ini sudah mengetahui masa lampaunya, Dewa ini juga sudah mengetahui masa lampaunya dari hasil pelatihan dirinya, gitu. Jadi Dewi ini tahu dulu saya pernah ini sama ini, ya kan, jauh dia Dewi apa, terus dewa siapa, dia pacaran sama dewa siapa, gitu kan, dan ini dia adalah dewa itu, gitu kan. Nah dewa itu pun juga tahu, gitu kan, ini Dewi ini yang dulu saya cinta di alam Sukawati, gitu kan. Tapi kondisi keadaannya sama-sama sudah berumah tangga. Sama-sama sudah berumah tangga, gitu. Wah, udah sama-sama berumah tangga, udah sama-sama melatih diri, ya kan? Gimana, gitu kan ya? Nah, akhirnya karena tidak bisa menguasai diri mereka masing-masing, ya kan? Akhirnya timbul kembali perasaan cinta itu, ya, waktu di atas di alam Sukawati. Akhirnya mereka benar-benar pacaran, benar-benar menjalin hubungan kembali, ya.
walaupun masing-masing sudah punya suami, udah punya anak, yang satu udah punya istri, udah punya anak, gitu. Ya, jadi mereka nyambung lagi, karma lagi itu bukannya enak ya kan? Emangnya ketemu senang, ketemu sama pacar mantan lama gitu kan ya? Itu karma, ya kan? Karmanya apa? Dia harus bertumbuh lahir tidak menjadi manusia, tapi masuk ke alam apa? Binatang. Kalau berzina, Binatang. ya ada alam binatang ada, alam neraka juga ada, tergantung dia sampai di mana berzinahannya ya kan, gitu. Nah, ternyata dua dewa dewi ini ya, dia harus ngalamin berkali-kali tumimba lahir dan gak bisa pulang ke alam Sukawati. Chenso bilang seperti itu. Saya bertanya, apakah mereka berdua masih belum bisa balik? Saya bilang gitu. Saya bilang, iya. Oh, mati loh. Gawat, saya bilang gitu kan. Makanya saya kasih kamu wanti-wanti ini, ya kan? Apalagi kamu sudah mencapai tahapan seperti ini, dan supaya kamu juga bisa memberikan pandangan-pandangan kepada murid-muridmu, ya, bagi mereka yang sudah melatih diri, sudah mengetahui masa lampaunya, sudah bisa berkontak batin dengan para Buddha Bodhisattva, ya kan? Jadi di saat ikatan karma tersebut muncul, kita harus menghadapinya dengan kebijaksanaan, ya, supaya kita tidak kembali bertumbuh lahir di 6 alam samsara dan nggak bisa balik pulang ke alam Sukawati. Chenso nggak mau saya nggak balik ke alam Sukawati. Dia berharap di kehidupan ini yang sekarang kamu harus sudah bisa balik ke Sukawati. Dia nggak mau saya terjebak lagi di alam menderita. Amin Allah. Ya, jadi kasih sejati itu adalah memberi yang sebenarnya, tanpa syarat, tanpa pamrih. Memberi yang didasari oleh bodhicitta, yaitu metta karuna, maitri karuna. Memberi demi kebaikannya, bukan untuk menyesatkannya, ya kan? Tadi saling cinta, ya kan? Memberi untuk kebaikannya. Tapi kalau mengulang hal tersebut berarti menyesatkannya, menyesatkan diri sendiri, menyesatkan dia, gitu ya.